Salah satu kenikmatan yang patut kita syukuri adalah kita senantiasa diajarkan untuk bertawasul. Berapa? Tawasul, menyambungkan diri dan kolbu serta jiwa kita, jiwa dan raga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ke hadapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang soleh. Mana kita bertawasul? Contoh kecilnya aja ya. Ketika tadi memulai kajian, kita bertawasul tidak? Tawasul ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin, sampai ke subhanallah seluruh kaum mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat, dan hebatnya lagi kita menyebutkan al ahya'i minhum wal amwat. Apa makna al ahya'i minhum wal amwat? Orang-orang mukmin muslim yang sudah meninggal, subhanallah, al ahya, maupun yang masih hidup zaman sekarang, wal amwat, maupun orang-orang muslim yang sudah pada meninggal. Yang pada meninggal itu sejak zaman kapan? Zaman kemarin sampai Nabi Adam alaihi salam. Masya Allah, berapa miliar kita bersedekah ya? Ya, beruntung kita, guru kita mengajarkan untuk al ahya'i minhum wal amwat. Coba kalau dikhususkan, khususon ila ajril, khususon ila umpama, khususon ila siapa itu? Agril, Atib, kemudian Saman. Itu seharian, seminggu, sebulan, setahun juga belum kelar-kelar itu nyebutin nama ya. Tapi kita langsung dikumumkan saja apa? Al ahya'i minhum wal amwat. Baik kaum muslimin yang masih ada maupun kaum muslimin yang sudah meninggal, gitu ya. Ingat ya, ini kebiasaan kita untuk bersedekah secara ruhaniyah, tapi tidak dikhususkan kepada seseorang. Yang dikhususkan itu hanya orang-orang tertentu saja. Seperti halnya siapa? Kangjeng Nabi Muhammad, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan pangersa. Keren ya, itu ya, minimal 3 aja ya. Tadi siapa minimal 3-nya? Yang pertama Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang ketiga pangersa Abah Anom. Kenapa disebutkan pangersa Abah Anom? Karena beliaulah kita mengenal agama ini. Karena beliaulah yang menjadi wasilah, wa wasilatum bainana wa bainallah. Wih, keren amat ya. Yang menjadi perantara antara kita dengan Allah ya, melalui silsilah sanad keilmuan dari mulai Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Tuan Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin yang memiliki 37 rantai ya. 37 rantai itu sedikit apa semuanya? Banyak ya, banyak. Alhamdulillah kita memiliki sanad keilmuan yang kuat, bagaikan rantai yang terlilit satu sama lainnya. Pernah melihat rantai? Pernah. Kalau digoyangkan, di bawahnya, di atasnya bergoyang tidak? Bergoyang. Itu hebatnya silsilah ya. Di agama lain tidak ada yang 3 ini. Apa itu? Pertama, bolehlah silsilah ya. Silsilah itu sama dengan sanad ya. Sanad keilmuan, sanad rohaniyah, sanad amaliyah. Ilmu kalau tidak dihiasi dengan amaliyah, buat apa? Betul nggak? Capek-capek kita cari ilmu, capek-capek kita menuntut ilmu, capek-capek siang, pagi, sore, malam belajar. Kalau tidak diamalkan buat apa? Betul tidak? Ya, karena ilmu itu pada dasarnya untuk apa? Untuk diamalkan. Sedangkan kita tadi barusan kita beramal ya. Beramal itu
amaliyah, amal khidmah itu ada dua, khidmah amaliyah, khidmah ilmiah. Tadi yang dibawakan oleh Al-Mukarram Ustaz Acep, khidmah apa itu? Khidmah amaliyah. Kalau yang ini membacakan kitab, khidmah apa? Khidmah ilmiah. Seimbang nggak antara ilmu dengan amal? Seimbang, karena memang itu yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, al ilmu bila amalin. Lanjutkan. Al ilmu bila amalin. Terus lanjutkan yang tadi yang Kades kan lanjutkan atau Pak Rara? Ayo. Bila bukan tamar, samar. Bila samar. Kalau tamar mah kurma artinya. Kalau samar buah, gitu ya. Ingat. Al ilmu bila amalin kasyajar bila samarin, atau di wakafam jadi kasyajar bila samar. Ingat ya, dalam bahasa Arab beda huruf, beda titik bisa berubah makna. Tadi kalau samar bila samarin artinya apa? Bila pohon yang tanpa buah. Kalau pakai tamar, pakai t, tak. Jadi apa? Kurma, bukan pohon kurma, buah kurma. Hati-hati bahasa Arab ya. Dalam bahasa Indonesia juga sama, ya. Coba lihat. Lihat di sini. Paku dengan palu, apa bedanya? Mang, pangyanakeun palu, Mang, palu. Datang teh paku atau meureun seserian. Padahal beda apa? Beda huruf. Yang dimaksud palu pakai apa? Pakai L. Kalau paku pakai apa? Kak, sama nggak bunyinya? Beda kalau berubah ya, paku dengan palu, kadengena paku. Padahal yang dimaksud adalah palalu doang. Ya. Jadi pengucapan kata terutama di dalam bahasa Arab, hati-hati ya. Nah, ini ada satu kata, satu ayat yang berbahaya nih. Berbahaya nih. Perhatikan sini. Yang itu kesini aja. Dari siapa itu? Agak kesini kira. Sini. Yuk. Nih, di dalam surah Al-Fatihah ada satu ayat yang berbahaya ini. Bukan berbahaya, berbahaya. Saking bahayanya ini ya. Kenapa? Karena menyangkut masalah akidah. Coba bayangkan. Ada dua kalimat nih. Pertama, saya ungkapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Apa? Iyyaka. Bagaimana maknanya? Hanya kepadamu lah ya Allah. Ya, hanya kepadamu lah ya Allah. Ya. Kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, bagaimana kalau dibaca tanpa tasydid? Berubah mana tidak? Berubah ya. Ini ada lagunya sih baik, lagunya bagus. Tapi kalau disambungkan dengan Al-Quran jadi nggak bagus. Contoh di Sunda ada manuk dadali, manuk panggagahna. Hafal nggak semuanya? Sok, 1, 2, 3. Dimasukkan lagu itu ke dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tasdidnya nggak? Ada tasdidnya nggak? Jadi hilang. Ya, musiknya jadi bagus, lagunya bagus. Jadi cinta Sunda gitu ya. Tapi kalau dimasukkan ke dalam Al-Quran, sama dulu ada langgam satu daerah dimasukkan ke dalam Al-Quran, cocok tidak?
Tidak cocok atau tidak cocok ya? Yang cocok itu yang Jazirah Arabiyah, yang Nahawan, yang Hijaz, yang seperti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu cocok ya, cocok. Tapi kalau pakai lagu Sunda, lagu Jawa, lagu Batak, lagu Madura nggak cocok. Ya. Contohnya tadi menjadi hilang tasdidnya. Kalau hilang tasdidnya, Masya Allah, itu menjadi kalimat yang musyrik. Kenapa? Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah kalimat tauhid. Ya. Iyyaka kalau tanpa tasdid hanya kepada sinar matahari kami menyembah. Musyrik tidak? Musyrik. Dan hanya kepada sinar matahari kami mohon pertolongan. Musyrik tidak? Musyrik. Tadi maksudnya kalimatnya kalimat apa? Maksudnya sih mengucapkan kalimat tauhid. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Itu kan kalimat tauhid luar biasa ya. Sama dengan iyyaka itu la ilaha illallah. La ilaha artinya apa? Tiada Tuhan illallah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat yang paling tauhid. Ya. Karena meniadakan yang lain sementara mengisbat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu hai. Dalam Jepang gitu ya. Nah, kemudian lafaz iyyaka hanya berubah apanya tadi? Hanya berubah tasydid. Ya, hati-hati ya. Ya. Tapi bagaimana katanya? Misal gitu, misal ya. Saya yang masih tahap belajar, hegde salah dalam mengucapkan, dosa apa tidak? Dosa tidak? Tetap dosa, cuma dosanya dimakfu. Apa katanya? Dimakfu itu artinya dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hampir sama dengan bahasa Indonesia ya. Dimaafkan atau dimakfu. Paham semuanya? Ya udahlah, kalau paham mah shadaqallahul azim. Belum. Baru juga pemanasan ini tuh ya. Baik, insya Allah selamanya kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik karena ketidaktahuan kita atau kebelumtahuan kita. Maka semoga Allah memberikan semua ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kita dan juga mengamalkan serta mengikhlaskan dan mengistiqomahkannya. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kini adalah kalamnya Kangjeng Nabi, tidak bisa dengan menyebut waqalal musanifu ya. Berkata pengarang kitab ini, tidak, karena ini menyitir ucapan Kangjeng Nabi yang mana walaupun ini dikhususkan kepada Sayyidina Ali, artinya Kangjeng Nabi mengamanahkan kepada Sayyidina Ali gitu ya. Coba yang Putri. Tahu sebenarnya tahu bulat. Lagi-lagi nggak ada yang nundutan ya, itu kebanyakan. Sini ke sini. Barisan terakhir dia ke sini. Ketika ke belakang. Ya. Ngajinya harus serius. Sekalipun hanya sekitar 30 menitan, gunakan dengan seserius mungkin. Kalau 30 menit tapi kitanya tidak serius, dibandingkan dengan 10 menit tapi serius,
dapat mana ilmunya? 10 menit tapi serius ya. Sekarang 30 menit serius dengan 45 menit serius, dapat mana ilmunya? Sama-sama dapat ilmu ya, tapi yang serius menangnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai, kalau Kangjeng Nabi nyebutnya ya Ali gitu ya, tapi kalau kita Kangjeng Nabi dan juga Sayyidina Ali gitu ya, sebagai bentuk penghormatan. Nah, ada satu pertanyaan, kenapa di dalam lafaz sholawat itu Kangjeng Nabi kadang menyebutkan atau la tusayyidni alayya, jangan engkau memanggil sayyid kepadaku ya. Itu dalam beberapa hadis Kangjeng Nabi juga menyatakan ana sayyidu waladi Adam, saya adalah pemimpin anak Adam. Artinya kaum muslimin wal muslimat dipimpin oleh Sayyidina atau oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam tahiyat akhir, perhatikan. Tahiyat akhir sholawatnya bagaimana? Ayo bareng-bareng, 1, 2, 3. Jangan itu langsung sholawatnya, sholawat. Dah. Allahumma sholli ala sayyidina. Dah. Itu bacaan kita, tapi bacaan tetangga kita kadang ada yang tidak menggunakan sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad. Pernah dengar? Pernah dengar ya? Yang mana yang harus kita baca? Sayyidina, betul ya? Apa yang kita dengar dari guru kita, kemudian dibenarkan oleh qalbu kita dan diucapkan oleh lisan kita, juga diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Contoh. Lewatlah Pak RT. Hei, teh, kemana teh? Sopan tidak? Hah? Ya. Sekarang misalkan ada di sini yang namanya orang tuanya Dedi atau Budi, ada Budi? Nggak ada ya? Budi, kemana Budi? Sopan nggak? Kalau gini ucapannya, hei Bapak, mau kemana Bapak? Enak nggak dengernya? Itu ke orang tua kita, atau yang paling renahnya ke RT, kita sampai menyebutkan kata Bapak. Padahal bukan Bapak kita ya. Tapi Bapak itu artinya dua pengertian. Bapak secara biologis, Bapak secara penghormatan. Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, semuanya merupakan kata penghormatan. Coba ke orang-orang yang seperti itu aja kita harus menggunakan kata penghormatan. Bagaimana dengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW? Subhanallah. Lebih menghormati atau sama penghormatannya? Lebih menghormati, karena Kangjeng Nabi orang yang memberikan kita ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan agama atau maupun ilmu pengetahuan umum, semuanya bersumber dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Walaupun Kangjeng Nabi lebih banyaknya, lebih dominan ilmu agama, betul ya? Nah, jangan sekali-kali ya kita mengucapkan kepada Rasulullah SAW tanpa menggunakan penghormatan. Setuju tidak? Coba ulangi kata-kata barusan. Jangan sekali-kali mengucapkan kepada Rasulullah SAW tanpa penghormatan. Contoh. Ya udah, contoh mau lah. Contoh ya. Tetangga kita ada nggak yang jualan air? Namanya Muhammad. Ada ya?
Ada nggak tetangga kita yang namanya Muhammad tapi jualan cilok? Ada nggak tetangga kita yang namanya Muhammad tapi jualan jengkol? Adalah misalkan gitu ya. Yang membedakan antara Muhammad tukang jengkol dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apanya? Apa? Penghormatan. Ya, Sayyidina Muhammadin atau Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kepada tetangga kita yang jualan lotek, jualan cilok, jualan jengkol, jualan segala macam, cukup dengan menggunakan kalimat paham semuanya. Oke. Selanjutnya bahwa Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada Sayyidina Ali. Bagaimana wasiatnya Kangjeng Nabi? Ya Ali, la yaqbalullaha ta'ala. Wahai Ali, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaqbalullaha ta'ala, tidak sekali-sekali, tidak akan pernah menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala solatan, apanya? Solatnya seseorang bila wudu'in, tanpa memiliki Masya Allah, wudu itu sangat istimewa anak-anak. Kenapa? Sayyidina Bilal tahu nggak? Bangun. Sayyidina Bilal tahu nggak? Tegak. Sayyidina Bilal merasa bahwa dirinya jauh dari sahabat-sahabat yang lainnya. Kenapa? Sahabat yang lain sodakonya hebat, sahabat yang lain jihadnya mantap, sahabat yang lain baca Qur'annya fasih, sahabat yang lain puasanya Senin Kemis, sahabat yang lain semua ibadah luar biasa. Padahal Sayyidina Bilal pun dahsyatnya luar biasa, ibadahnya istimewa, tapi beliau merasa bahwa ibadahnya biasa-biasa saja. Masya Allah, ini teladan bagi kita ya, ketawaduan seseorang walaupun memiliki banyak keistimewaan tapi tidak pernah merasa istimewa, biasa aja, apalagi merasa sombong, nggak boleh gitu ya. Kemudian karena Sayyidina Bilal merasa, Masya Allah, wahai Rasul, saya tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sahabat yang lain, maka Sayyidina Bilal mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menyatakan, ya Muhammad, wahai Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ausini, wasiatilah aku wahai Rasul, yang mana dengan wasiat tersebut aku akan ingat selamanya dan mengamalkan selamanya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimintai wasiat oleh Sayyidina Bilal, Rasulullah hanya mengatakan satu, apa itu? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa? Kamel yang tahu, saya gitu yang tahu gitu. Kanjeng Nabi Muhammad menyatakan, ya Bilal, wahai Bilal, alaikum alaikum bidawamil wudu, engkau wajib untuk mendawamkan wudu. Kira-kira dawam wudu gampang apa susah? Gampang apa susah? Saya nih ya, tahu Debila sama Cynthia, setiap dia mandi maupun ke kamar mandi lah ya, ke kamar mandi, setelah itu pasti melaksanakan wudu ya, melaksanakan wudu ya. Kamel banget katanya, kamel. Nah, itu prosesnya lama tidak? Lama, berkali-kali. Tapi sekarang alhamdulillah tanpa disuruh pun mereka wudu dengan sendirinya. Alhamdulillah.
Makanya Abi sama Umi senantiasa berusaha belajar untuk memiliki wudu. Ketika batal, wudu lagi. Batal, wudu lagi. Bukan tidak boleh batal. Karena itulah fitrah manusia ya. Kan perut kita ini banyak makanan minuman ya. Tentu ada ketika diproses menjadi zat makanan, ada hal-hal, ada ampas-ampas yang terbuang. Ampasnya menjadi kotoran, kemudian gasnya menjadi ya itulah gitu ya, menjadi suara yang berdegung ya. Nah ketika batal wudu lagi, batal wudu lagi. Salah satu hikmah fadilahnya gitu ya, tahu di Makkah Al-Mukarramah ada seorang mohon maaf, di Yaman ya, Yaman. Tahu yang namanya Habib Umar bin Hafiz? Tahu? Habib Umar, tahu? Habib Umar itu ibundanya ketika beliau mulai dalam kandungan, ibunya selalu menjaga air wudhu. Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian setelah lahir, ibunya tidak pernah menyusui Habib Umar kecuali dalam keadaan memiliki wudu ya. Coba bayangkan, coba lihat, dengar di Facebook, di YouTube, di snack video, di TikTok dan lain sebagainya. Siapa itu Habib Umar? Subhanallah, Habib Umar adalah ulama tertinggi di kota Yaman. Betul ya. Salah satunya itu asbab apa? Berkah dari apa? Wudu ibunya. Subhanallah, hebat ya. Ibunya menjaga, maka turun sama putranya yakni Habib Umar. Kemudian beliau tularkan pula kepada santri-santrinya. Alhamdulillah. Sekarang Abi tidak bisa untuk mewajibkan kepada kalian ya. Kenapa? Abi dan Umi masih goyah-goyah gitu ya. Kalau yang mantep mah begitu batal wudu lagi, begitu batal wudu lagi ya. Nanti kalau Abi sudah istiqomah wudunya, nanti akan diwajibkan kepada kalian sekalian ya. Berhubung sekarang lagi masa-masa belajar saya dan Umi belajar, jadi belum bisa untuk mewajibkan. Gak apa-apa ya, nanti aja atau sendiri-sendiri aja gitu ya. Baik. Ya Ali, la yaqbalullah ta'ala sholatan bila wudu'in. Tidaklah Allah akan menerima wudunya, sholatnya seseorang yang tidak memiliki wudu. Kenapa? Karena wudu itu adalah pintu gerbangnya kesucian. Pintu apa? Pintu gerbangnya kesucian. Kalau kan salah satu syarat untuk sholat itu harus suci badan, pakaian, dan tempat dari wudu lagi, dari najis. Kalau pakaian, tempat, dan juga badan itu dari najis, berarti sesuatu yang dari luar. Kalau sesuatunya yang dari dalam, berarti bukan najis. Apa istilahnya? Hadas, betul ya. Hadas itu ada harus istiqomah tuh. Hadas itu ada dua secara garis besar. Pertama, hadas kecil dan hadas. Kalau hadas besar, sucinya dengan apa? Mandi, janabah, istilah kata ya, janabah. Kalau hadas kecil, sucinya dengan apa? Wudu. Allah suci, apa maha suci? Maha suci. Sementara kita kotor, apa maha kotor? Maha kotor. Bisa suci diri kita, bukan suci dalam artian bersih-bersihnya, tapi dari secara syariat seseorang dianggap suci dan boleh melaksanakan ibadah kalau memenuhi salah satu syarat dari yang sekian banyak. Apa syaratnya? Bersih diri dan kita dari najis dan hadas. Betul ya? Bersihnya kita dari hadas itu dengan apa?
dengan wudu. Masya Allah. Coba lihat di dalam surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah ayat 79. Apa bunyinya? Apa bunyinya coba? Al-Waqi'ah ayat 79. La yamassuhu illal hebat. La yamassuhu illal mutahharun. Dan seseorang tidaklah diperkenankan untuk menyentuhnya, dalam Al-Quran menyentuh, dalam kurung menyentuh Al-Quran, kecuali seseorang yang memiliki wudu. Coba bayangkan, Al-Quran itu merupakan bagian dari Allah apa hanya sekedar kalamullah? Kalamullah ya, kalamullah. Nih, kalamullah saja tidak boleh disentuh oleh seseorang kecuali dalam keadaan punya wudu, apalagi berhadapan dengan Allah ya. Masya Allah. Sehari minimal ya, sehari semalam minimal berapa kali kita menghadap kepada Allah? Berapa? Berarti wudu kita minimal ini ya, minimal berapa kali? Apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Cukup aja 5 ya kan? Kalau seandainya tidak ngaji, tidak sholat sunnah, tidak baca Quran, tidak lain dan sebagainya gitu ya. Minimal 5 gitu ya. 5 kali sehari, kira-kira bersih nggak badan kita? Bersih ya. Masya Allah. Ada nggak di agama lain harus diperkenankan, harus mensyaratkan membasuh diri kita 5 kali, ada tidak? Maka kita yang beragama Islam sujud syukur kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakin? Siap ya? Itu udah ada? Udah? Sedikit lagi. La yaqbalu sholata bila wudu'in. Tidaklah Allah menerima sholatnya seseorang tanpa wudu. Dan lanjutannya, wala shadaqatan minal harami, dan tidak menerima sodakohnya seseorang dari sesuatu yang haram gitu ya. Sodakoh memang sunnah, tapi kalau sodakohnya berasal dari sesuatu yang haram, bukannya mendapatkan pahala tapi malah mendapatkan dosa. Ibarat begini, pakaian kita kotor, sudah 2 hari dipakai, kemudian bagaimana cara mencucinya? Wah, ada wecena itu ada di pinggir rumah kita air comberan. Boleh nggak dicuci pakai air comberan? Makin bersih apa makin kotor? Seperti itu permasalahannya, perumpamaannya. Orang yang bersedekah dengan sesuatu haram sama halnya mencuci pakaian dengan air comberan. Insya Allah kita mah tidak ya. Alhamdulillah.